Tahukah Anda bahwa selama tahun 2021 ada sekitar 30 juta karyawan yang dirumahkan dan di-PHK akibat pandemi? Dan saat itu juga bermunculan usahawan-usahawan baru yang merintis usahanya mulai dari nol. Dari sekian banyak usahawan baru, ada yang berhasil tetapi lebih banyak yang gagal. Bisnis bukan hanya sekedar punya modal lalu dijalankan. Harus diperhatikan juga kapan waktu yang tepat untuk memulainya. Nah, kami sudah merangkum beberapa peluang bisnis yang menurut kami akan bersinar di tahun 2022. Apa sajakah itu? Yang pertama, pakaian santai. Sebelum pandemi, masyarakat banyak beraktivitas di luar rumah. Untuk beraktivitas, jenis pakaiannya pun bermacam-macam dan ada pakaian khusus untuk masing-masing kepentingan. Misalnya untuk bekerja, belanja, jalan-jalan, atau pergi ke rumah saudara. Pakaiannya berbeda-beda. Lain halnya sejak awal 2020 sampai 2021. Urusan tren belanja pakaian menjadi lebih sederhana, khususnya untuk sebagai orang yang tidak banyak keluar rumah. Saat mengecek di marketplace, tren fashion ternyata lebih banyak menawarkan pakaian rumahan yang bahannya ringan dan cocok untuk suasana santai. Sebagai contoh, brand Cottonology mendulang sukses dengan peningkatan penjualan hingga 60% selama pandemi dan bahkan mampu menyerap tenaga kerja tambahan sebanyak 5% untuk sektor produksi. Yang berikutnya, snack box kekinian. Tren bisnis snack box sepertinya banyak menarik minat generasi milenial belakangan ini. Alasannya adalah karena pengaruh media sosial. Lebih dari kotak dengan isi makanan di acara hajatan, snack box tampil lebih elegan dan isinya bervariasi. Isi, ukuran, dan harganya bisa bervariasi karena bisa disesuaikan dengan keinginan customer. Selain menjual snack box pada hari-hari biasa, pemilik bisnisnya juga bisa membuat edisi spesial seperti pada momen tertentu, misalnya pada saat menjelang hari raya dan membutuhkan hampers atau parcel untuk dikirim ke teman-temannya. Agar lebih berkesan, bisa juga ditambah kartu ucapan yang personal seperti pada momen wisuda, ulang tahun, anniversary, dan sebagainya. Jangan lupa untuk perhatikan respon pelanggan agar pelayanan terus bisa ditingkatkan. Salah satu contoh suksesnya ialah Fadilah, seorang mahasiswi Malang yang berhasil mencetak omset hingga 17 juta rupiah dari jualan snack box saat Ramadan. Dilansir dari bacamalang.com, meski saat pandemi, bisnisnya bisa tetap eksis meski pada skala yang lebih kecil karena adanya peraturan PPKM. Yang berikutnya, bisnis mainan anak. Saat sedang berada di rumah, kadang anak-anak mudah bosan dan memilih untuk main gadget milik orang tua. Tidak sedikit kemudian orang tua yang mencari-cari cara untuk menghibur anak-anak agar terhibur dan bisa lebih aktif bergerak. Karena itulah, mainan anak-anak adalah salah satu peluang bisnis rumahan yang dapat dicoba. Khususnya untuk target anak-anak di bawah 5 tahun, mainan edukatif juga sangat penting untuk mendorong perkembangan otak anak. Bisa kita lihat di grafik ini bahwa pencarian dengan keyword mainan anak selama tahun lalu relatif tinggi. Sehingga ketika Anda memulai bisnis satu ini, besar kemungkinan usaha yang Anda jalankan akan laris manis. Yang berikutnya, dekorasi dan peralatan rumah. Mood seseorang yang selalu berada di dalam rumah berubah-ubah. Ada saatnya suasana rumah perlu diubah agar bisa meningkatkan mood, sehingga untuk beraktivitas jadi lebih bersemangat. Salah satu hal yang bisa dilakukan di rumah adalah beres-beres ruangan sambil menata ulang suasana rumah agar terlihat lebih fresh. Selain memanfaatkan barang-barang di rumah, kadang dekorasi dan peralatan rumah juga diperlukan. Jika Anda mencari peluang bisnis rumahan 2022, maka dekorasi dan peralatan rumah adalah produk yang berpotensi menguntungkan karena memang banyak yang membutuhkannya. Contoh pengusaha dekor rumah yang sukses diukir oleh Herlina. Omset Stiletto kini mencapai 300 jutaan per bulan. Bahkan bisa lebih besar pada momen-momen tertentu seperti Ramadan atau menjelang hari raya. Selain toko online, ia juga berhasil membuka toko offline di Maguwoharjo, Yogyakarta. Ruang workshop khusus bagi para perajin dan melakukan proses produksi, hingga kantor yang layak bagi para editor buku maupun desainer produk dekorasi rumah. Yang berikutnya, makanan dan minuman sehat. Kesehatan memang menjadi sesuatu yang berharga buat semua orang, apalagi beberapa bulan terakhir. Mungkin sebelum-sebelumnya banyak orang yang belum begitu memperhatikan pola makan, tetapi sekarang lebih teliti lagi dalam mengonsumsi sesuatu. Bukan hanya mengisi perut, tetapi juga agar bisa tetap sehat. Tingkat konsumsi makanan sehat, minuman sehat, suplemen, dan juga vitamin pun meningkat. Hal itu menjadi peluang buat Anda yang menjalankan usaha rumahan, khususnya makanan dan minuman sehat yang bisa di-delivery. Untuk variasi menunya bisa dikembangkan sesuai selera. Misalnya menawarkan menu yang khas ala Korea, Jepang, dan sebagainya. Bisa juga menawarkan paket khusus untuk diet. Seperti Natasha Naftali, wanita yang baru berusia 24 tahun ini berhasil karena niat dan kerja kerasnya dalam menjalankan usaha yang dirintisnya sejak 2016 lalu. Dengan modal sekitar 10 hingga 15 juta, wanita yang semenjak lulus kuliah langsung menjadi wirausaha ini kini sudah berhasil memiliki omset yang besar yaitu 300 juta rupiah.
Hell's Kitchen kini memiliki puluhan varian makanan sehat yang menjangkau via online ke Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bandung. Harga produknya 35 ribuan per box. Dia menyadari usaha makanan sehat di Indonesia sangat banyak, sehingga persaingan usahanya sangat sulit ditambah dengan minat masyarakat tanah air yang belum terbiasa. Yang terakhir, alat-alat olahraga. Bukan hanya makanan dan minuman sehat, kesadaran masyarakat untuk berolahraga semakin meningkat juga. Belakangan ini banyak orang yang lebih rajin untuk bersepeda. Di beberapa marketplace, tren penjualan sepeda juga meningkat. Anda bisa kembangkan bisnis yang menjual alat-alat olahraga dengan harga yang terjangkau banyak kalangan. Jika ingin fokus olahraga jenis tertentu, pasarnya pun bisa disesuaikan. Misalnya menjual keperluan sepeda melalui komunitas. Tapi bisa juga riset produk lain di mana pesaingnya belum terlalu banyak. Bukan hanya peralatan olahraga, tapi juga bisa menjual perlengkapan untuk olahraga. Misalnya pakaian dan sepatu olahraga. Sejak pandemi, gaya hidup berolahraga menjadi booming. PT MAP Adi Perkasa atau MAPA mendapatkan pendapatan bersih dari jaringan retailnya hampir 15%, yakni 1,5 triliun rupiah. Peningkatan ini sebenarnya sudah terlihat sejak 2 tahun terakhir. MAPA mencatatkan pertumbuhan 12% pada 2018 dan meningkat menjadi 23% pada 2019. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh makin berkembangnya kegemaran olahraga di masyarakat. Jadi, Anda akan bisnis apa di 2022 ini? Coba cek video kami lainnya berikut ini ya.